Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Hidup Ini Adalah Kesempatan. Didasarkan pada Injil Lukas pasal 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan kau sangat menderita." Bagian firman Tuhan yang kita dengar ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Dikisahkan ada dua orang laki-laki, yang satu bernama Lazarus dan yang seorang lagi adalah orang kaya yang tidak disebut namanya. Nama Lazarus dalam bahasa Ibrani El-Asar, yang artinya Allah telah menolong. Sekalipun nama orang kaya tidak disebutkan, namun dapat diindikasikan dia juga adalah orang Yahudi, karena ia menyebut Abraham sebagai bapa dan Abraham menyebutnya sebagai anak. Dalam percakapan antara Abraham dan orang kaya itu juga menyebutkan tentang kesaksian Musa dan para nabi. Keduanya mempunyai hidup yang sangat kontras. Yang satu sangat kaya, yang satu lagi sangat miskin. Orang kaya itu tiap hari mengadakan pesta di rumahnya, sedangkan Lazarus sangat menderita kelaparan. Bahkan untuk mengisi perutnya, dia menanti remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dikisahkan juga orang kaya itu berpakaian jubah ungu dan kain halus sebagai tanda dia seorang yang terpandang, seorang bangsawan yang terhormat di tengah masyarakat. Sedangkan Lazarus untuk membeli perban pun dia tidak sanggup, sehingga anjing-anjing menjilat boroknya. Kemudian dikisahkan keduanya sama-sama meninggal. Orang kaya itu pergi ke alam maut dan Lazarus pergi ke pangkuan Abraham. Tuhan Yesus menceritakan bagaimana orang kaya itu menderita sengsara, dan dari jauh dilihatnya Lazarus berada bersama Abraham dalam suasana penuh sukacita. Orang kaya itu meminta Abraham supaya Lazarus datang kepadanya dengan mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya, sebab ia sangat menderita. Tetapi Abraham menjawab, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Perumpamaan ini mau mengajak kita untuk mawas diri dan menyadari kembali bahwa ada kelanjutan setelah kematian. Tuhan Yesus menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan kita di dunia ini akan mempengaruhi keadaan yang akan datang. Kesalahan orang kaya dalam kisah ini adalah karena ia sudah menyia-nyiakan kesempatan yang pernah dimilikinya, baik kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal maupun kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Hidup kita menjadi bernilai bukan ditentukan berapa panjang atau pendeknya umur kita, tetapi ditentukan bagaimana isi hidup kita. Selama masih ada kesempatan, marilah kita gunakan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan, berbuat baik terhadap sesama, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ingatlah bahwa kesempatan
tidak selalu ada. Oleh karena itu, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita mampu melakukan segala sesuatu, bahkan tidak selamanya kita hidup dalam dunia ini. Jadi, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama juga kepada kawan-kawan seiman. Galatia pasal 6 ayat 10. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.